bilang kayak gitu. Iya, yang bilang Yesus itu siapa? lahir untuk Iya, yang Yesus bilang itu lahir siapa? untuk menyelamatkan manusia. Kamu tahu dari mana, Dek? Kemudian Yesus mati di kayu Ah, salib males untuk ah. menebus Kalau udah nggak dosa nyambung ini loh manusia. ditanya apa? Saya tanya kamu tahu dari Kemudian Yesus mana? mati. Kemudian Yesus wafat dibangkitkan Udah mulai karena telinganya kemenangannya kemasukan atas monyet. dosa. Mulai telinga kemasukan monyet ditanya Jadi bagus-bagus. Mulai nggak bisa dengerin jadi orang ngomong. orang itu Mulai, kan mulai. berbondong-bondong untuk mencari penebus, mencari penebusan dosa, Bu. Karena Jadi kau manusia yang itu intinya berdosa. jadi kau yang memperkosa orang, Yesus yang nanggung dosa kau gitu. Emang kurang ajar kau ya. Kau yang memperkosa anak orang, Yesus yang kau tuduh bersalah. Emang NPD kau tuh lo. Kau yang memperkosa anak orang, kau yang merampok. Jadi Yesus yang kau suruh bunuh. Emang biadab kalian ini loh. jadi Nyari tumbal di kau ya. Islam Kau yang kenapa mencuri nggak ada ya. terjadi, Kau Bu? tumbal kan. Kami bukan orang yang menumbal-numbalkan orang. Kalian tuh emang NPD ya. Kalian yang memperkosa, nyalah-nyalahin Tuhan kalian. Tuhan yang nanggung dosa kalian. Emang NPD. Nih jawab, nanti kita bahas tema nih, seberapa penting oten untuk peradaban. Nih, Bible-nya aja belum kejawab nih. Dia yang membunuh, dia memperkosa, dia mencuri, dia merampok, dia ngintipin janda mandi. Tuhannya pula yang disalahkan. NPD. Nah, aku tanya dulu, kau yang memperkosa, Yesus yang kau salahkan? Hah? Ketika kau merampok, Saya nggak ada memperkosa terus? itu, Bu. Iya, Saya nggak seandainya bisa orang Kristen ngomong ada. saya memperkosa, gimana saya nggak bisa. Soalnya nggak pernah Bukan. terjadi. Enggak. Kan kau yang bilang dia menebus dosa-dosa manusia. Berarti kalau kau misalnya memperkosa, korupsi, Yesus yang kau salahkan. Dia yang menanggung dosa kau. Jadi kau enak-enak aja masuk surga walaupun kau pernah memperkosa gitu. Melenggang kangkung, kau nggak bertanggung jawab. Kurang ajar emang kalian ini loh. Nggak ada berpikir kau gitu, Sano. Kalau ibu, Kak, coba ya. kalau Kau ibu yang berdusta, menikmati, kalau ibu misalnya ngomong berdusta, siapa yang menebusnya, Bu? Kalau ibu kan manusia, akulah pasti yang tidak luput menebusnya dari sendiri. dosa. Ya memang, makanya kami Gimana diajarkan untuk tidak caranya, berbuat Bu? dosa. Iya, Ya caranya gimana? bertobatlah. Minta ampun Caranya kepada gimana? Allah, perbaiki Caranya- hidupnya, beramal soleh. Mana sih kau ini? Nggak bertanggung jawab kalian ini loh. Kau yang memperkosa Nggak anak orang, Yesus yang kau bersih lah, tuduh Bu. salah. Dari mana kau nggak tahu bersih? Emang kau Tuhan? Kau pula yang menentukan bersih dan nggak bersihnya orang. NPD kau luar biasa loh. Udahlah kau merasa memperkosa terus Yesus yang nanggung. Kau pula yang menentukan mana bersih mana enggaknya orang. Ini udah kau melebihi Tuhan loh, Dek. Parah nih orang-orang Kristen nih, NPD-nya naudzubillah min zalik loh. Tunggu dulu, siarkan ke seluruh alam dulu biar tahu orang-orang di dunia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Gembala, di mana kita mendeteksi seorang Kristen yang sangat NPD, teman-teman. Narcissistic Personality Disorder. Di mana penyakit kejiwaan ini adalah orang-orang yang merasa dirinya penting sehingga Tuhan harus membunuh dirinya untuk mereka, padahal mereka bukan siapa-siapa. Bayangkan teman-teman, apa kata Sano? Brother Sano mengatakan bahwa dia adalah orang yang wajib ada penembus. Maka dia memperkosa, dia membunuh, dia mengintip janda-janda mandi. Maka yang harus disalahkan dari perbuatannya adalah Yesus. Ini anak durhaka, ini hamba durhaka. Dia yang memilih untuk ngintipin janda mandi, tapi Yesus yang harus disalibkan karena dosanya. Ini sangat-sangat perilaku yang sangat-sangat tidak bermoral. Di sini diajarkan untuk tidak bertanggung jawab dengan dosa. Ini sangat-sangat tidak layak kalau ini di diterima. dunia itu di apa? Dipenjarakannya. Hai YouTube, ya Bang Zombie menyapa kalian. Hai YouTube, Kalau di ya. dunia dipenjarakan. YouTube. Dengar dulu. YouTube dengar. Bunda Gembala bertemu dengan orang yang NPD-nya di atas maksimal NPD. Sudahlah dia mengatakan bahwa dia ketika berdosa ditebus sama Tuhan karena dia merasa sok penting. Lalu kemudian apa kata dia? Kalau seandainya manusia menebus dirinya sendiri, maka itu tidak bersih. Seolah-olah dia tahu mana yang kotor, mana yang bersih tentang kesucian spiritualitas. Orang ini bukan hanya menjadi orang yang NPD guys, tapi juga dia merasa bahwa dia bisa menentukan mana orang yang layak dan tidak layak masuk surga. Sudahlah NPD belagak jadi Tuhan lagi ini. Lama-lama kamu jadi Hitler nanti. Kamu tahu Hitler itu membunuhi orang Yahudi di abad di Perang Dunia Kedua. Orang Polandia dibunuhi dia. Hampir 6 jutaan jiwa dibunuh karena dia merasa superior, karena dia merasa bahwa dia adalah ras yang superior kayak terus kamu. Terus dongengnya, Bu. Kok dongeng? Terus aja Tadi kan kamu bilang, Mbak. tunggu saya tanya, ulangi lagi. Tadi kamu bilang bahwa manusia itu ketika berdosa, Tuhanmu yang menanggung dosa. Benar, jujur nggak gitu tadi kamu bilang?
Ih, Iya, kurang memang ajar Tuhan banget. menanggung dosa Dengar manusia. teman-teman, kita sudah mendengar. Teman-teman, mungkin kalian akan menonton ini 10 tahun yang akan datang, 20 tahun akan datang. Perhatikan wajah si Sano ini ya. Jadi nanti kalau dia berdosa, dia tidak akan bertanggung jawab dengan dosanya karena dia sudah merasa bahwa Tuhan yang sudah menebus. Maka dia adalah orang walaupun memperkosa, dia tidak masalah karena dia Kristen, sudah ditebus dosanya sama Tuhannya. Biadab kamu Sano, kamu ngajarin anak kamu ke sekolah, kamu diajarkan nggak bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya apa? Kita menanggung jawab. Bukan cuma menjawab tapi menanggung konsekuensi yang kita lakukan. Kamu jangan begitu kamu NPD. Ih parah ini orang-orang ini NPD loh. Merasa kayak penting banget. Seberapa penting kamu buat Tuhan coba? Ih parah kali nih orang-orang NPD ini loh. Bayangkan loh dia mengatakan bahwa Penting dia banget, yang memperkosa saya cipta Tuhan, Nah, saya coba ciptaannya Tuhan. tunjukkan Saya anak tunjukkan Tuhan. perkataan Yesus yang mengatakan kalau kamu ngaku-ngaku anak Tuhan kamu. Waduh, parah ini orang Kristen. Iya. Teman-teman, kamu anak apa? Anak angkat, anak pungut, anak haram Tuhan, atau anak kandung Tuhan? Ih, ngaku-ngaku anak Tuhan dia loh. Kita loh ngaku-ngaku anak Pak Jokowi aja udah NPD banget. Ini ngaku-ngaku anak Tuhan loh. Biar setara dengan Tuhan ya. Ih, Iya. apa ini? Saya ciptaan Parah kali Tuhan. orang Kristen. Kalau ciptaan tuh hamba Tuhan, sama kayak Yesus. Saya sama Yesus sama-sama hamba Tuhan. Kamu ngaku-ngaku anak Tuhan tadi. Ih, parah nih orang Kristen nih. NPD-nya luar biasa loh, ngaku-ngaku anak Tuhan loh. Ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku-ngaku penting buat peradaban. Sekarang saya tanya sama kamu sekali lagi, penting nggak Bible itu buat kamu? NPD ini orang nih. Penting banget sudah dibilang. Dek, tobatlah kau dek. Penting Gini ya, banget. dengarkan. Coba dengarkan aku. Di situ Nggak, bentar. dibilang jangan memperkosa, jangan mencuri, Mana? jangan Di mana? Di membunuh, mana? jangan berbuat Di mana zina, dilarang jangan memperkosa? membuat Coba. ibu patung. Di mana dilarang jangan memperkosa? Coba tunjukkan ayatnya. Itu ada di 10 perintah Allah, Bu. Itu kitab apa? Buka aja 10 perintah Allah. Hukum Taurat. Saya tanya apa? itu di kitab Iya. apa? Itu kan hukum Taurat. Saya tanya, hukum Taurat itu untuk seluruh bangsa atau untuk Bani Israel? Semuanya, Bu. Saya tanya, di dalam hukum Taurat ada larangan jangan membunuh. Saya tanya, itu hukum untuk Bani Israel atau untuk kamu? Gini. Saya jawab. Dulu Yesus itu cuma di Israel kah, Ibu anggap? Mbak anggap? Iya, dia nggak pernah kemana-mana. Dia cuma di Yerusalem. Saya tanya sama kamu sekali Tapi lagi. dia keliling, Hukum tapi dia keliling dunia. Dia keliling dunia memberitakan Injil, memberitakan pengajarannya. Dia keliling seluruh dunia. Berarti dia nggak di Israel aja. Yesus keliling dunia. Iya. Di mana tertulis dia keliling dunia, Dek? Jalan kaki. Dia ngajarnya ke tempat-tempat lain. Dia pindah-pindah. Yesus keliling dunia itu di mana? Di buku apa itu, Dek? Jadi bukan cuma di Israel. Nggak, Sano, kamu yakin pernah baca Bible? Kalau saya Kristal, saya Kristen Natal. Setahun sekali ke gereja. Sano, ayo kita ngobrol serius, boleh nggak? Boleh nggak kita bicara dengan menghilangkan, kamu hilangkan dulu kebencian kamu kepada saya, bisa? Kenapa? Bisa. Coba, bisa nggak kita jujur ngobrol di sini? Iya. Coba, saya mau kamu Ngobrol apa? jujur. Kamu benar-benar pernah baca Bible nggak, Dek? Pernah. Ayat mana yang pernah? Kitab apa yang pernah kamu baca? Makanya saya itu sebagai Kristen itu tahu dasarnya. Dek, Dasarnya ini itu loh, Dek. dari Kalau ngobrol tuh nyambung. Ngobrol tuh kan kita dua arah tuh. Saya tanya kamu jawab, kamu ngomong saya tanggapi. Kan pertanyaan saya ada lanjutannya. Pernahkah kamu baca Bible? Kamu jawab pernah. Sekarang saya tanya, kitab apa yang pernah kamu baca, Dek? Kan Bible itu banyak kitab. Ada kitab Torah, ada kitab Nevi'im, ada kitab Ketuvim, ada kitab Perjanjian Baru. Yang kamu baca yang mana, Dek? saya nggak tahu yang lain, cuma saya tahu kitab Perjanjian Lama sama kitab Perjanjian Baru. Ya Kalau memang Ibu cuma itu sebut doang, itu- Dek, kitab Perjanjian Lama. Dek, kitab Torah itu ya kitab Perjanjian Lama. Apa isinya itu? Dek,
Kitab Perjanjian Lama itu terdiri dari kitab Taurat, kitab Ketuvim, kitab Neviim, Adek. Dek, Sano umurmu berapa, Sano? Di bawah aku ya. Sano umur berapa? Sano, Kenapa? kalau Sano kamu umurnya berapa? Umur 34. Oh, kamu di bawah saya. Boleh saya panggil Dek. Sano, gini Sano. Kan tema kita kan seberapa penting Bible. Kamu naik ke sini ingin menjawab kan? Menurut kamu Bible ini penting nggak? Penting kan tadi kamu jawab. Sekarang saya tanya, kalau memang Iya. Bible ini penting sama kamu, apakah betul-betul kamu pernah membaca Bible? Kamu jawab, iya, penting. Saya pernah baca. Sekarang saya tanya, kitab apa yang pernah kamu baca, Sano? Jujur aja. Masa kamu nggak tahu kitab yang disebut dengan Torah, Ketuvim, dan Nevim? Torah itu 5 kitab Musa, diantaranya ada Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat, Keluaran. Kitab Neviim itu kitab-kitab yang ditulis para nabi, ya, ada kitab Samuel, dan ada kitab-kitab Ketuvim itu catatan-catatan, ya. Nah sekarang saya tanya, kamu tuh pernah baca kitab Perjanjian Lama tuh kitab apa? Ya Allah, Sano. Sano kalau cuma ngaku-ngaku doang berarti kamu tuh cuma ngibul. Kamu jangan ngibulin aku lah. Ah, kenapa sih nggak bisa jujur kalian umat Kristen? Ya, Katanya saya kalian memang nggak boleh orang Kristen. berbohong. Bukan itu yang saya tanya. Kamu tadi kan ngaku pernah baca Bible. Saya tanya, yang kamu baca itu kitab Iya. apa? Yang mana yang kamu baca itu kitab apa? Jawaban itu Ya ada salah satunya. Bilangan, Ulangan, Oke, Kejadian. coba. Di Bilangan itu pasal berapa yang kamu pahami banget sebagai landasan berkeyakinan? Nggak ada. Bukannya nggak ada apa, saya nggak ingat. Katanya Apa isinya? tadi katanya kamu penting Bible. Terus kamu suka baca kitab Tanakh. Terus kamu bilang tadi saya baca kitab Kejadian. Ditanya pasal apa kamu nggak bisa jawab. Kamu tuh serius nggak sih jadi orang? Ah, udah kamu diam dulu deh. Ah, belajar dulu aja ya. Kamu belajar dulu ya, Dek. Kamu belajar dulu. Ya serius lah, Mbak. Ya udah belajar dulu. Ngomong dari tadi nggak ada pembuktian. Ah, nggak mau aku merendahkan lo. Udah kamu di sini aja, kamu belajar dulu ya. Nggak usah diturunin. Ngapain diturunin? Biar dia belajar. Mudah-mudahan setelah dia naik ke sini dia habis itu baca Bible. Nggak usah diturunin. Sano, kamu mau di sini atau mau turun? Di sini kamu boleh belajar. Tapi kamu nggak boleh ngomong kalau nggak jelas omonganmu ya. Ya turun aja, Mbak. Mau turun? Ya udah. Tapi kamu nggak mau baca Bible gitu, Dek. Belajarlah, Dek. Loh. Belajarlah serius. Ya belajar, Gini loh, saya Sano. belajar perintah 10. Gini Bu. loh. Nah, yaudah, kalau Iya, gitu di saya perintah aja- 10 itu pasal pertama apa? Perintah yang pertama apa? Perintah Duh, Sano, 10. ya Allah. Yang pertama apa? Ya Allah, Jangan Sano membuat bagimu mengecewakan patung. bang. Coba perintah ke-10 perintah pertama apa? Ya Allah ya Robbi. Duh, kawan-kawan Kristen. Duh, minimal kalian tuh Dan belajar sekarang dulu deh. zamannya itu Bu, sudah canggih, Bu. Mbak, zaman Iya, sekarang terus? sudah canggih, cuman buka Terus? Google sudah dapat. Lah, kalau kamu misalkannya tadi Ya nggak berarti usah kamu simpan berbohong. dalam otak. Ya udah, berarti kamu berbohong. Katanya kamu sangat Ya penting sebenarnya Bible. kan saya tahu sudah. Astagfirullah. Lah kamu tuh bohong. Kamu bilang kamu tahu, padahal kamu Ya nggak tahu. Kamu penting. berbohong. Ya pentingnya apa? Kamu bilang tadi pernah baca Bible. Astagfirullahaladzim. Kamu tahu nggak? Kamu mengaku 10 perintah Torah kamu mengerti. Padahal kamu tuh salah. Ini mengerikan sekali loh. Ya Allah. Aduh, orang Kristen 10 perintah Taurat aja. Yang pertama aja dia salah nyebutin dan dia bilang penting kitabnya. Adekku Sano, pesan Uni buat kamu adalah kalau memang penting Bible buat kamu, bacalah, Dek. Bacalah, Dek ya. Oke ya, Dek ya. Iya, saya baca. Yaudah. Ya baca ya. By the way, kamu harus tahu bahwa perintah pertama itu bukan jangan membuat patung. Tapi tidak ada Allah, tidak ada Apa? ilah lain selain Tuhannya Bani Israel. Dan itu kamu langgar sebagai Kristen. Karena Yesus adalah Tuhan lain yang bermuncul di abad pertama. Ya, kamu telah melanggar aturan kitab Perjanjian Lama tentang 10 hukum Torah. Oke, Dek?
Dia mana? Coba buka. Keluaran pasal 20 kamu buka lah. Ya Allah, masa Uni yang harus ngajarin kamu, Kristen? Belajar sendirilah dulu. Kalau mau privat Uni ajarin deh. Bukalah di Keluaran pasal 20. Mbak, Jangan ada Mbak, padamu Allah lain. Ya Allah ya Robbi. Nah, ya, sementara kamu Mbak, kan Mbak. Allahmu baru muncul di abad pertama, yaitu Yesus. Ah, males Ini deh. Ih. ini kok kebalik ya. Mbak Hmm. yang Mbak yang Muslim hafal 10 perintah Allah. Saya yang Kristen kok cuman tahu Karena dasar-dasarnya. Anda tidak belajar, Sano, saya mempelajarinya. Anda belajar ya, insya Allah Anda mudah-mudahan kalau Anda serius belajar nanti Anda mengerti nanti mana benar mana salah. Saran saya belajar ya. Belajar Tapi itu itu bagi kami umat Islam kewajiban, Dek. iya, tapi Mbak, Kalau kita tidak mempelajari kitab kita, maka kita tuh semuanya asumsi, atau kita dikatakan sebagai orang yang imannya tidak berlandaskan kitab suci tapi asumsi. Nah, ini dikatakan sebagai iman buta namanya. Saya orang yang mempelajari kitab kamu. Saya memang tidak beriman kepada Kristen, tapi saya mempelajarinya untuk kajian komparasi. Nah, saya sudah tunjukkan kepada kamu. Dalam 10 perintah Torah itu, hukum pertamanya adalah jangan ada padamu ilah lain. Dalam kitab Keluaran pasal 20 kamu cek deh, buka. Ayatnya aku lupa. Tapi ada itu di dalam Keluaran pasal 20 kalau nggak salah. Coba deh cek deh kalau nggak percaya. Coba cek, kalau nggak kamu tanya netizen Islam tuh bisa. Kamu bisa cross check juga kok di Google, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Kita tuh tidak mengharamkan Google loh. Apa sih salahnya mengklik di Google? Itu tandanya kan kita ini. Tapi apa iya kamu jangan-jangan kamu cuman nggak cari. Mbak, cuman gini aja. Saya itu sering itu kalau lihat kalau Mbak yang baca terus menelaahnya kok menyimpang. Iya, Oke, padahal menyimpang. itu di Menyimpang itu di coba. luar kepala. Sudah. Yaudah, menyimpang, definisi menyimpang kamu ngerti nggak? Biar saya ajarkan dulu. Menyimpang itu adalah ajaran yang keluar dari ajaran yang sesungguhnya. Saya tanya sama kamu, para nabi-nabi Bani Israel itu mengajarkan ajaran yang sesungguhnya atau tidak? Soalnya gini, Mbak. Dunia ini Sano, kalau sudah ngobrol tuh jangan. nyambung napa sih? Dunia i- dunia Sano, dunia ini ya sudah modern, Allah. Bu. Jadi orang itu bisa membedakan yang mana yang baik, mana yang benar, mana yang betulnya. Jadi kayaknya kalau Mbak tuh menjelaskan nggak sesuai konteks itu diketawain loh. Kayak apa dong, Kamu Mbak? tahu arti konteks? Ya, Kamu ngerti arti konteks? ya konteks itu topik, Bu. Astagfirullah. Konteks itu adalah latar belakang, Dek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, masa kok ngajarin konteks juga sama kau? Gini ya, Dek. Konteks itu adalah latar belakang sebuah ayat. Dibuatlah judulnya, ya. Dan konteks tentang kitab Keluaran 10 hukum Taurat itu adalah di mana Tuhannya Bani Israel pada waktu itu, latar belakangnya Tuhannya Bani Israel mengajarkan ajaran yang terpenting melalui perantaraan Musa. Maka pada waktu itu Tuhannya Musa mengajarkan kepada orang Israel bahwa tidak boleh menyembah kepada ilah lain kecuali ilahnya Musa. Sekarang saya tanya, apakah Musa itu Tuhannya Yesus? Musa Tuhan Yesus nggak ada. Ya sudah, kalau begitu ketika kamu menuhankan Yesus, kamu menyembah Allah lain enggak? Menurut konteks kitab Keluaran pasal 20. Gak ngerti kamu, udah ya. Udah, kamu standby dulu aja ya. Ya berat-berat memang. Belajar dulu bahasa Indonesia baru kamu bisa ngobrol sama saya. Halo Darius, muslim atau non muslim Darius? Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Puji syukur atas rahmatmu memberikan nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat Islam ya Allah. Hamba tidak dibuat buta tuli seperti saudara aku Sano ini ya Allah. Darius, 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 buka mic-nya Darius. Ngobrol deh. Teman-teman di bawah jangan menghina si Sano. Dia ini ciptaan Allah. Boleh kalian meruntuhkan pemikirannya. Boleh kalian menghujat kemalasan dia membaca Bible. Nggak apa-apa. Tapi kalian jangan menghujat pribadinya lah. Bagaimanapun juga kan dia ciptaan Allah. Dia manusia ciptaan Allah. Kalau kita menghina pribadinya, maka kita menghina ciptaan Allah. Ya, jangan ya. Ketawa sih boleh, tapi nggak boleh. Dalam sebuah riwayat hadis itu, barang siapa yang menuntut ilmu untuk merendahkan orang-orang bodoh, itu berdosa, teman-teman. Halo Darius, Darius, ada panas mantan aku Darius, nungguin kau ngomong dek. Darius, Darius,
Dadar pakai usus, Darius. Darius. Nih kalau gurunya Edis nih kayak gini nih, nih murid si Endis teman-teman Sano, makanya Sano jadi kayak gini. Sano ganti guru aja, minimal kamu belajar Mami Kana lah, agak pinter dikit dia, walaupun agak memble. Memble penjelasannya ya, bukan orangnya. Sano, belajar Mami Kana aja biar jelas Tuhannya. Darius, dadar pakai usus, turun ya Darius. Si Sano biar belajar deh, aku pengen dia belajar deh, mudah-mudahan dia ngerti. Kasian banget kawan-kawan kita Kristen ini ya. Kasian loh sama kalian tuh ya Allah. Ya Allah ampunilah hamba ya Allah yang menertawakan mereka ya Allah. Tidak bermaksud hamba merendahkan ciptaanmu ya Allah, tapi memang mereka minta diketawain. Ya Allah, hamba berusaha memanusiakan diri mereka, tapi mereka nggak mau memanusiakan diri mereka. Apalagi Sano. Halo Sano. Ini aku mau tanya. Kalau Apa? Mbak, iya, menurut penjelasan Mbak tentang Matius 37. Matius 37 dek. Ayat keberapa dek? Ayat yang ke-37. Matius pasal 37, ayatnya juga 37 gitu. Ya terserah Mbak lah. Bisa dibuka. Sano, Bible itu ada nama kitabnya, ada pasalnya, ada nomor ayatnya. Kamu minta pasal 37, ayatnya berapa? Matius 22. Ayat berapa? Ayat 37. 37. Ketawa kamu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Apa yang mau kamu tanya di sini adikku? Itu kalau menurut Mbak, gimana penjelasannya? Penjelasannya adalah kita harus menggunakan akal dalam melakukan hukum kasih. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, saya tanya sama kamu. Kamu mengasihi Yesus nggak? Mengasihi. Waktu dia mati di tiang salib, dia menebus dosa kamu kan? Iya. Waktu dia disalib pada abad pertama, seandainya kamu ada di situ dan kamu tahu kalau dia itu mati menebus dosamu, apa yang kamu lakukan? Membantu dia dibunuh supaya cepat disalib, atau melarang dia supaya dibunuh supaya nggak disalib? Aduh, Ibu itu menghayal, Bu. Jangan Kan? jangan Itu menghayal. namanya analogi. Itu Bukan, ilustrasi dan jangan menghayal ke analogi. belakang. Enggak. Ini membuktikan Enggak, itu- kamu betul-betul itu nggak saya mengasihi menghayal, Yesus. saya berada di Yaudah, situ. udah, saya ganti deh. Kamu senang nggak Yesus mati menebus dosa kamu? Ya pertanyaan kok kayak gitu. Ya, katanya kamu mengasihi Tuhanmu. Saya ingin membuktikan. Ketika kamu mengaku mengasihi Yesus, saya mau membuktikan kamu benar nggak mengasihi Yesus. Nah, pertanyaan saya, kamu sedih atau senang ketika Yesus mati buat dosamu? Ibu, Mbak baca dulu. Inilah kenapa kamu nggak tahu nggak Sano? Kenapa Dengan kamu jadi segenap Kristen? hatimu. Kamu tahu nggak Sano? Kenapa kamu jadi Kristen? Bukan karena orang tuamu yang melahirkanmu Kristen, tapi kamu juga tidak memakai akalmu dan hati nuranimu. Pada saat Coba bersamaan, saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan, semoga didengarkan. tunggu, jangan menjelaskan apapun di hadapan saya karena itu hanya akan mempermalukan dirimu adikku. Kita langsung saja ke materi. Kamu tadi bilang bahwa kita kamu mengasihi mengasihi Yesus Allah. dengan akalmu. Ah, Iya, kita mengasihi Yesus dengan akal, dengan apa ini, dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Berarti apa? Kita jangan berbuat dosa, jangan berzina, jangan Oke, berdusta. jangan berzina. Itu berarti kita Oke. menyakiti hati Tuhan. Itulah Menyakiti hati konteksnya Tuhan. di situ. Oke. Kamu tahu nggak di dalam kitabmu tertulis? Bukan saya berada di sana, Bu, lalu saya membayangkan gimana perasaan saya ketika saya melihat Yesus disalibkan. Sano, saya tuh lagi punya banyak pasien. Kamu standby dulu aja ya. Ya. Oke, saya turun Kayaknya Bu, kamu- ya.
Yaudah turun aja Sano ya, kamu tetap Oke, akan jadi Kristen kok. Kamu termasuk makasih. orang yang di dalam Al-Quran sudah disampaikan Allah, innallazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi kamu Sano, diberi petunjuk ataupun tidak, kamu tidak akan beriman karena kamu kafaro, kamu menutup diri. Kamu punya Apa akal itu? tidak berfungsi. Kamu orang yang tidak punya otak tapi daya kemampuan akalmu tidak kamu gunakan untuk menelaah mana benar mana salah. Kamu punya hati nurani tapi tidak memiliki Bisa, Bu, empati. sama orang bisa. Selamat siang. Iya Sekarang ini. siang ya. Silakan jadi Kristen saja. Insya Allah kamu menggenapi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Itulah kenapa saudara kita Sano menjadi Kristen ya teman-teman. Halo Pak Salim Mau. Halo, Assalamualaikum. Bapak Muslim non Muslim Pak? Muslim. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Pak? Enggak, tertarik aja. Bapak jangan Sama tertarik Pak. Oh, sama dialognya. Bapak nyimak di bawah ya. Kirain Bapak tertarik sama saya. Takut Pak, saya Pak kegeeran saya Pak. Makasih Pak. Saya orangnya gampang GR loh Pak. Saya jangan dipuji-puji guys. Saya orangnya gampang GR loh. Kalian muji-muji aku, nanti aku terbang loh. Hei di bawah yang bilang I love you, jangan ini kalian, jangan dosa. Ih bapak ini langsung batuk. Halo Bapak Sukma. Halo, Bu Ripa. Muslim non Muslim Pak. Ya, non Muslim. Oke, Bapak di sini mau ngapain? Bertanya atau ditanya? Udah makan Kak Frida? I love you Kak Frida Aisyah. Ngingetin aku makan, udah dikasih Kak Ina makan. Kak Frida, kakak juga jangan lupa makan, jaga kesehatan, jaga diri baik-baik kakak. Semoga kakak diberikan Allah rahmat selalu. I love you Kakak Frida. Iya kakak, kakak, ya Pak Sukma mau bertanya atau mau ditanya? Serah aja, mau ditanya bisa juga. Ini kan menurut Ini kamu tadi ya, Bapak tadi ya, yang nggak pakai Iya. ngomong pakai bahasa Kalimantan ya? Pak nggak ngerti pakai bahasa Kalimantan Pak. Apiro Bapak pakai di sini mau napiro ngapain? bahasa Iro. Kok tahu bahasa Lah kain? mana gua ngerti bahasa lu ngomong apa? Ya gua ora ngerti. Ngomong apa kowe iki lho. On awakmu iki lho ora jelas awakmu iki ngomong apa kowe? Halo Bob Chen 715. Halo. Muslim non Muslim, ya Allah Rabbi. Non Muslim. Ya, Bapak Bob Chen di sini tempat non Muslim untuk bertanya tentang Islam atau bertanya tentang hal-hal lain yang kami ketahui seperti perbandingan antara agama Islam dan Kristen. Bapak agamanya apa, Pak? Kak Jihena, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you Kak Jihena, cantik sekali pakai baju pink. Pak Bob, Ya. Pak Bob, Bapak di sini mau ngapain? Vario skizofrenia, kacamata uji kurang besar. Saya tanya alkemis tadi. Alkemis. Yesus katanya alkemis. Oh, Yesus itu bisa merubah air menjadi anggur. Itu kan ahli kimia dia. Anda tahu alkemis? Apa Nggak tahu, tidak? nggak kenal. Kenapa emang? Oh. Nggak apa-apa. Terus? Saya tanya yang lain aja kalau nggak tahu. Anda kan Tanya yang nggak lain. tahu. Ya saya bukan ahli kimia lah. Masa saya sok tahu Ya. tentang sesuatu yang nggak saya ahlikan di situ? Saya ini ahli perbandingan antara Kristen dan Islam. Oke. Memangnya seandainya saya tahu bahwa alkemis itu apa, emang apa korelasi diskusi kita hari ini? Di dalam alkemis kan ada 4 unsur elemen dasar ya. Ya. Salib itu termasuk enggak? Salib itu apa, Pak? 4 unsur elemen: udara, api, air, Udara, api, air, tanah. tanah. Kaitannya sama salib apa, Pak? Itu bentuk manusia tembaga yang harus jadi emas. Kaitannya sama salib, Pak, apa? Ya itu termasuk bentuk manusia, salib itu. Salib untuk, ya iyalah Pak, masa yang disalib itu kecoa? Ya memang orang Pak yang disalib Pak.
Nah, Ya. kalau kita lihat konstruk salib itu bukan cuman gini. Bapak lihat, belajar lagi sejarah, Pak. Salib itu bukan cuman gini. Bapak tahu lambang Ciro? Lambang Ciro Bapak tahu? Lambang. Ngerti lambang Ciro? Bapak tahu lambang Ciro? Apa Lambang Venus tahu. kaitannya kali Pak Lambang sama Venus. unsur-unsur salib, Pak? Ya kan manusia kan terdiri dari 4 unsur itu kan, Bu. Itu terus kaitannya sama salib apa, Pak? Eh, Manusia itu tanah, air, api, udara, ya enggak? Itu terus kaitannya sama salib apa? Oh, Anda nggak ngerti alkemis ya udah. Bukan gitu, kaitannya dengan korelasi, Pak. Relevansinya apa? Relevansi antara alkemis yaitu unsur-unsur yang dipelajari dalam alkimiawi. Apa kaitannya dengan al-salibun? 4 unsur tadi harus dilebur. Dilebur, Jadi, kemudian ya, jadi apa? jadi kemurnian keilahian. Jadi 4 unsur itu melebur menjadi ilahi gitu. Jadi ilahi ini terdiri dari 4 unsur yang dilebur, gitu. Uni, aku izin turun dulu bentar ya. Bang, Bisa Gitu. begitu, bisa begitu. Uni, Ya, aku turun dulu bentar. Aku turun dulu. Ada kegiatan sebentar. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ayo jelasin. Ya, Apa seperti berarti itu. 4 unsur melebur menjadilah Tuhan gitu? Ya, kalau sifat api kita itu buka sifat-sifat lah. Udara seperti pikiran. Udara pikiran, Ya, udara karena nggak, pikiran. ya seperti nggak bisa ditangkap kan pikiran itu. Seperti angin. Angin nggak bisa ditangkap. Api itu cahaya. Bisa Api membakar. cahaya. Api cahaya. Iyalah. Hah? Matahari kan Api itu dari cahaya. Matahari kan dari api. Matahari dari api. Api adalah Ya, enggak. cahaya. Salib 4 unsur. Wah, ini Astagfirullahaladzim. Bapak Anda mengkaji bicara ilmu, psikologi juga kan. Pasti tahu lah. bukan gitu. Bapak ini ngomong apa? Bapak semua omongan itu Pak ada struktur argumen, ada proposisi, ada dasar-dasarnya. Kalau kita bicara tanpa ada dasar dan omongan kita ini tidak ada strukturnya dan tidak ada di situ bangunan, proposisinya tidak ada, nggak jelas, itu kita bingung. Bapak ini ngomong apa? Bapak bicara sesuatu yang melampaui pemikiran manusia. Kayaknya Bapak bukan Oke, dari planet. oke. Bapak dari planet nih. Jangan-jangan Bapak planet Nibiru nih. Bapak ciptaan pertama Anunnaki nih. Jangan-jangan nih. Soalnya Kemungkinan pembicaraan bisa. Bapak itu oh mungkin iya. Soalnya Bapak Ya, ini mungkin adalah orang kan. yang berbicara melampaui pemikiran manusia biasa, Pak. Oke, kita Kayaknya bahas Bapak- yang lain aja lah. Anda kan nggak paham. Kita bahas yang Bukan lain. nggak paham. Saya mengerti. Saya juga sedikit belajar tentang kimia dan fisika. Saya menanyakan relevansi kayu salib dengan semua unsur yang ada itu apa, Bapak? Keempat unsur adalah sifat manusia yang belum dilebur. Sifat manusia yang tidak dilebur itu apa diantaranya sifatnya? Kaitannya dengan Udara, unsur itu. seperti angin. Kita masih berpikir dengan angin kan. Berpikir dengan angin, Pak. Pak berpikir itu dengan otak, Pak. Jadi Ya. otak itu adalah salah satu indera Oke. yang memiliki daya yang disebut dengan akal. Jadi Ketika akal kita- adalah kemampuan berpikir. Apa kan. kaitannya sama angin, Pak? Ketika kita di gunung, Hmm. kita nggak akan berpikir seperti ini kan. Membahasakan. Siapa bilang, Pak? Saya mah jangan di gunung, Pak. Di toilet juga saya mikir, Pak. Apaan sih? Oke, Anda nggak paham ya. Kita Lo gimana saya mau Kita paham? pasti Bapak lain. ngobrol aja Bapak aja pasti nggak ngerti dengan omongan Bapak. ya beginilah. Karena kita kan jadi bodoh kalau jadi Kristen. Karena kita Udah deh. menggunakan keimanan. Oh, jadi Bapak Ya. Bapak jadi bodoh gara-gara Kristen ya udah deh. Ya Bahasa makasih deh Pak ya. keimanan, Kita Yaudah. membahas keimanan itu dari roh kan. Iya ya udah ya. Pasar roh. Bapak jadi kalau udah bilang Ya. Bapak kalau udah bilang Bapak jadi bodoh jadi Kristen tuh saya udah nggak bisa berkomentar apa-apa lagi ya Pak. Oke, saya tanya ya.
Nggak usah Anda Pak, nggak? saya nggak mau, nggak. Bapak kalau udah bilang saya jadi bodoh karena Kristen, saya nggak mau lagi melanjutkan Pak. Kita merusak peradaban nanti Pak. Bapak udah standby aja di sini ya. Anda nggak berani ya? Kan Bapak bilang tadi Bapak bodoh karena Kristen. Sekarang Bapak mau ngomong sama Iya. saya, Bapak maksa banget sih. Apa? Bapak mau ngomong apa? Oh, boleh saya tanya? Dari tadi kan saya bilang Kristen kan nanya doang Pak. Oke. Anda menyembah itu menyembah siapa sebenarnya? Nyembah Allah, Allah yang di mana? Allah yang di Arasy. Oh, Anda bukan NU ya? Katanya NU orang nggak boleh ditunjuk, nggak bertempat. Allah itu tidak bertempat, tapi Allah mengatakan bahwa Allah istiwa alal aras. Kata istiwa itu tidak bisa dijiwantakan seenak udel kita, karena wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Gimana sih Bapak ini ah? Mana-mana nih orang nih. Berarti lebih baik jadi Buddha. Ya udah, kok jadi kejawen juga nggak apa-apa. Emang apa pentingnya buat aku kau mau jadi kejawen kek? Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Nah gini, kita bicara tentang kenapa Bob Sen dan tadi saudaranya yang sudah turun itu mereka seperti ini. Karena saudara-saudara Kristen kita ini adalah umat yang sudah terdoktrin. Apa maksud terdoktrin? Mereka sudah percaya bahwa Bible itu adalah kebenaran dan Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak mementingkan benar atau salah lagi, karena mereka sudah menganggap itu kebenaran mutlak yang tidak perlu dikritisi. Nah, kenapa sih Bob Sen ini membawa-bawa alkimia? Karena dia mau berusaha untuk mencocok melogikan. Tapi nggak masalah, itu usaha dia, kita hargai aja. Cuman kalau kita ini misalkannya berbicara, tidak ada proposisi yang jelas, tidak ada standar berbicara yang jelas, tidak ada parameternya, tidak ada sandarannya, maka itu namanya kita sedang ngedabrus, ya. Ya, ada kok pindah naik, ada orang India guys naik. Alagon pindah arah tere mere hati aja mere ya. Uni mungil bikin menggigil, kurang ajar sih brother. Otak kalian jangan gitulah ah. Kalian jangan gitu napa? Halo, gue pindah. Halo, Uni. Iya, muslim non muslim gue pindah. Muslim Uni. Ya, mau tanya bentar, Uni. Mau Iya. tanya bentar aja. Bentar dulu gantian ya. Gue pindah mau ngapain? Mau bertanya bentar. Ya. Kalau aku bisa Satu, jawab, aku jawab ya. Iya. Siap. Uni, ini terkait itu nih agama itu yang dibahas, yang kayaknya yang ada yang baik kah? Satu aja ini. Maksudnya? Oh Uni, maksudnya Uni jawabannya kok selalu itu yang apa? Yang ditunjukkan itu yang kurang baik. Yang baik itu ada nggak ajaran Kristen ini? Ada. Ada ya. Pengen Ada. tahu nih. Nih, ini ajaran terbaik yang ingin aku semua orang Kristen jalani. Ini ajaran terbaik ketika kita sudah tanggal tua. Barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Jadi kalau umat Islam kalau lagi nggak ada uang pinjam aja sama orang Kristen, mereka nggak akan bisa nolak karena mereka disuruh untuk nggak nolak. Ajaran baik itu. Siap Uni. Oh itu aja nih. Ada lagi nih, misal kalian pengen jalan-jalan ke Hawaii, kalian ajak aja mereka jalan-jalan ke Bali, nanti berarti mereka akan jalan untuk sejauh mungkin sama kalian. Udah itu. Ada lagi. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Jadi kalau kalian gabut pengen nabok orang gitu ya, tabok aja orang Kristen. Karena mereka nggak akan ngelawan. Nggak perlu beli samsak. Baiknya di situ aja ya Uni ya. Baiknya buat kita lah. Kalau Buat kita kita. lagi gabut nih, misal aku punya tetangga nih, gabut banget pengen nabokin laki, tapi laki nggak ada. Kalau gitu nabokin Oten, pasti dia kasih tampar pipi kiri, kasih kanan. Seru Iya, kan punya tetangga orang Kristen? Iya ini. Bener Uni. Memurnikan harga diri. Bob Chen diam dulu, murni-murni apa sih? Emang emas lagi murni. Gitu, jadi ajaran kebaikan di Kristen itu banyak teman-teman. Salah satu ajaran terbaik di Kristen itu adalah kalau ada yang meminta kepadamu jangan kau tolak. Coba aja kalian minta istri mereka nggak akan nolak kok. Mau enak bener Uni. Iya, Nanti- coba aja coba.
Coba nanti kalau aku yang Tapi ditabok kalau gimana? enggak, tadi kalau kamu ditabok kamu ingetin mereka nih di kitab sucimu, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, kan gitu. Iya. Kamu bawa Ayat ayatnya. berapa Kak Umi? Nih, Ayatnya ayat berapa? iya ini aku kasih data. Ya. Ini ayatnya ada di dalam kitab Matius pasal ke-5 nomor 42. Berilah kepada Matius pasal ke-5 nomor 42. Ya baca. Ya. Berarti masih udah gini aja nih. Berarti ada baiknya nggak cuma. Baik. Ajaran Kristen itu semuanya baik buat kita, bukan buat mereka. dong. Iya, makanya seneng kita ini. Iya dong. Ya, Kristen selalu mengajarkan kebaikan, Mbak. Yaudah, kamu menjalankan nggak ajaran Kristen, Alfi? Pasti dong. Yaudah, di dalam kitab Matius nih, kamu baca Matius pasal 5 nomor 42. Coba kamu baca dulu. Nggak pegang Alkitab, Mbak. Lagi Yaudah, aku jual. bacakan. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu ikutin nggak ini? Kenapa? Di sini kan diajarin nih, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini kamu ngikutin nggak? Jangan menolak. Iya, ikutin nggak itu? Kalau ada, Mana di situ dalilnya kalau ada? Nambahin logika firman Tuhan aja. ini. Di ayatnya nggak ada tertulis berilah kepada orang yang meminta kepadamu kalau ada. Ditambahin nama di ayatnya. Emang orang Kristen ini emang durjana, kitabnya aja ditambah-tambahin loh. bukan orang Di situ Kristen. nggak ada kayak gitu. Orang Di situ Muslim. tertulisnya gini. Kamu tuh kok nambah-nambahin? Kamu tahu nggak dalam Amsal kitab kamu, jangan menambahi firman Tuhan, jangan mengurangi. Di situ tertulis Matius 5:42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Di mana di situ ditulis? Maksudnya apa pinjam? Maksudnya sesuaikan. Umpama kayaknya dia pinjam apa Nggak dulu ada di situ. pinjamnya? Memang ada Nggak batasannya. ada, kan? Emang kamu pikir? Iya, nggak ada batas. Emang nggak ada Kalau cuma- batasan. Kalau cuma 500 rupiah ya kasih aja. Enggak lah, kan orang di situ nggak dibilang memintanya harus 500 rupiah nih orang. Kamu tuh bisa bahasa Indonesia nggak sih? Ya kan sesuai dengan dia pinjam. Kamu nggak, saya tanya, kamu bisa bahasa Indonesia nggak? tahu bahasa Indonesia. Coba Ini kamu sementara carikan bahasa di dalam Indonesia. ayat itu, coba kamu carikan di ayat itu bahwa apabila ada yang meminjam kepadamu atau yang meminta, itu ada batasannya. Coba kamu tunjukkan di mana tertulisnya. Ini orang ngarang-ngarang bebas deh. Iya, kan? Dikasih ayat malah ngarang bebas. Kamu tuh munafik, katanya agama Kristen baik, giliran ditunjukin ayatnya malah nyari-nyari alasan. Kamu itu pendusta. Sama saya jangan berbohong lah, nggak suka saya. Makanya nggak usah terlalu banyak klaim kalian tuh umat Kristen. Ketutup. Jangan kalian tuh banyak klaim di sini, ngaku-ngaku ajarannya baik, giliran ditanya mempertanggungjawabkan ajarannya, kan nggak ada di situ tertulis gini. Pembohong banget sih jadi orang, nggak boleh gitu kalian tuh. Aku tuh nggak suka sama orang-orang yang banyak klaim tapi kebohongan aja yang disampaikan. Mana di situ tertulis, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang meminjam. Dengan catatannya kalau ada, mana di situ nama-nambahin firmannya Yesus kamu ini loh. Govinda, pertanyaan apa lagi Govinda? Nih orang Islam biasanya cerdas nih kalau nanya. Apa lagi Govinda? Udah Uni, soalnya itu cukup tahu itu aja. Govinda Berarti nanti yang kalau baik. Govinda nanti kamu kalau misalkannya cari perumahannya yang orang Kristen ya semuanya ya. Biar kamu nanti nggak gabut. Kamu lagi Oh, siap, lagi bete, kamu cari aja orang Kristen buat ditampar karena mereka itu diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Terus nanti kalau kamu akhir bulan, nanti kamu ya bawa aja ya itu, berarti mereka nggak ngikutin kitab mereka. Nah, terus misalkannya kamu nggak punya uang nih, ya kan? Kamu minta aja uang mereka, pasti mereka kasih kok. Pemurnian. Aduh Bob, diam dulu Bob. Kamu diam dulu, kamu kan ahli kimia Bob, diam dulu. Baik, nanti aku mau bikin perumahan di dekatnya perumahan dekat Iya. pemukiman. Kalau bisa kita tetangga sama orang Kristen semua biar enak hidup kita. Jadi akhir bulan kita bisa pinjam uang. Mereka nggak akan nolak kok. Disuruh Yesus gitu kok. Kalau mereka nggak mau berarti mereka nggak ngikutin Yesus. Udah itu aja. Jadi gitu ya, Uni, ya. Nanti saya tunjukkan ayat ini. Ini boleh aku Ya pinjam bawa. dulu? Kamu catat ayat-ayat penting dalam Bible untuk kepentingan kita ya. Pertama kepentingan untuk pinjam uang. Kedua kepentingan untuk ngambil harta benda mereka. Ketiga kepentingan untuk nolong jalan-jalan ya. Nyuri kita Uni.
Boleh kok, mereka nggak marah kok. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, berilah kepada orang yang telah mengambil punyamu, kan ada itu. Oh, baik banget ya orang. Baik Kristen banget mereka ya. itu. Baik Wah, banget. berarti Uni juga setuju kalau gitu ya, Uni ya, banyak Aku yang pengen baik. nyoba nanti. Aku pengen nyoba sekali. Makanya aku lagi nyari. Makanya kan aku selalu mau tanya nih alamatnya si Alpi ini di mana. Minta share log biar aku tampar pipinya. Mau nunjukin dia Gampar. ikutin. Iya. Iya. Ya Uni. Oke Uni, makasih Uni. Udah itu aja Uni. Iya, Govinda. Makasih Govinda. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Govinda. Alfi, kamu jangan tipu-tipu Uni lagi lah. Uni nggak suka ditipuin cowok loh. Ayo, mana ayatnya tertulis di situ? Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dengan catatan kalau kamu mampu ya. Nambahin firmannya Yesus nih. Kamu ini loh si pendusta. Barang siapa yang menambahkan firman Tuhan dan menguranginya itu pendusta loh. Gak boleh gitu kamu Alfi. Halo kesatria muslim dan muslim. Halo. Anak-anak, cucu-cucu nenek sudah berkumpul semua. Alfi belajarlah deh untuk gak berbohong deh. Jangan menambahi firman Tuhan. Nih aku kasih kamu datanya. Alfi kebiasaan nih suka bohong nih. Pasti suka ngibulin cewek-cewek nih. Aku punya saldo 5 juta loh di kantong. Totonya cuma 50.000. Alfi gak boleh gitu ya dek. Kamu gak boleh gitu Alfi. Nanti orang gak percaya lagi sama kamu. Besok-besok kamu bilang, saya sebenarnya adalah laki-laki yang sangat penyayang kepada perempuan. Tahu-tahu kamu nabokin anak orang. Gak konsisten. Alfi buka mic. Nggak usah nangis, Uni cuma ngajarin kamu biar kamu itu normal. Kamu baca nih dalam Amsal pasal 30 ayat ke-5 sampai 6 nih Alfi. Semua firman Theos adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung kepadanya. Jangan menambahi firmannya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta Alfi. Tadi kamu bilang apa? Ayat Matius tadi? Berilah kalau mampu. Pendusta ini mah. Cewek-cewek, perhatikan muka si Alfi. Jangan mau kalian pacaran sama dia. Soalnya dia berbohong kata Bible. Kan cuma satu ayat saja dibaca. Banyak Ya ayat bacalah satu kitab. Emang kamu baca satu kitab emang langsung hilang itu ayat? Itu Nih kan- aku baca ini. Itu kan Nih, aku- dikait-kaitkan, Mbak, bukan Dikaitkan bukan sama apa? Sama dengan mana coba? kitab-kitab lain. Ya udah, mana kitab lain yang mengatakan kalau mampu? Tunggu. Di sana, tunggu. Kamu ini Alfi. Nama Alfi Pratama. Coba tandai dulu si Alfi ini guys. Biar ada nggak cewek nanti ketipu sama dia. Ya, follow saya, follow. Jangan follow guys. Kalau perlu blokir dia. Astagfirullah, Dia ngebohong. Mbak. Pakai astagfirullah. Nggak boleh gitu Alfi. Jangan menambahi firman Tuhan. Kamu tuh baca dulu teksnya. Kalau mau misalkannya kamu bicara sesuai konteks nggak apa-apa pakai hermeneutik. Tapi jelasin itu hermeneutik. Jangan kamu tuh gini loh, Dek. Kita itu kan di sini jujur. Kalau Adek nggak pernah belajar tentang kitab Adek, jangan bilang Adek mampu menjelaskannya. Nanti karena Uni tuh udah belajar, nanti ketabok sama Uni. Hargai diri kamu di sini. Lebih baik kita tuh jujur. Lebih baik kita tuh gini loh. Lebih baik kita tidak banyak tahu, tapi kita jujur. Kita bilang nggak tahu. Tapi Adek nggak tahu, sosok ngejelasin. Jangan pikir mentang-mentang Kristen kalian paham Bible loh. Nggak gitu konsepnya. Ayo coba Alfi, mana dalilnya? Lukas, itu Lukas pasal 6 nomor 30 itu. Uni, aku S2. Emang kenapa Bintang Wahyudi kalau S2? Karena yang aku cari calon suami yang bisa merubah air jadi anggur. Emang kamu bisa? Halo, mana share me? Mana share me? Kesatria turun ya, kesatria udah dikasih tempat ngomong malah diem mingkem. Mau ngapain dek? Namanya kesatria demokrasi tapi nggak berdemokrasi. Halo, mana share me? Halo adik cantik. Abang suaranya. Ya bang, adek nggak cantik, adek manis. Apa Iya, yang manis. ditanyakan abang? Adik cantik. Enggak bang. Apa yang mau ditanyain bang? Apa yang mau disampaikan bang? Apa maksudnya berapa penting Bible ini adik? Ya itu bang pertanyaan.
seberapa penting Bible buat abang? Ya, pentinglah itu kehidupan. Untuk apa contohnya? Kehidupan yang mana yang landasannya Bible? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Untuk apa itu bagi Akulah kehidupan? kebenaran. Itulah kehidupan saya, adik cantik. Adik Apa manis. kehidupan abang? Ya itulah tadi Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan Ya kebenaran dan apa? hidup. Akulah Kan jalan udah kebenaran dan hidup itu? Iya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Terus korelasinya dengan kehidupan abang apa? Kalau kita tinggal di dalam Yesus, Yohanes 15 ayat 5, jika kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, jika kamu tidak tinggal di dalam aku di dalam kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau Bible itu tinggal di dalam kita, kita di dalam dia, kita bisa berbuat apa-apa. Semua yang kau katakan seperti tadi, berilah orang yang memberi kepadamu. Jangan kau, kalau ada menampar pipi kanan, beri pipi kiri. Memang harus begitu, adik cantik. Oh, harus begitu. Abang menjalankan itu? Iya. Barang siapa yang meminta kepadamu, berilah gitu. Iya. Bang minta uang 5 juta, Bang? Iya. Mana, Bang? Aku kirim nomor rekening. Sekarang. Enggak sekarang. Datanglah, adik cantik. Sekarang lah. Adik manis. Iya, kalau nggak datang kemari, macam mana Udah. nanti? Sherlock alamat. Kasih alamat. Alamatnya di mana, Bang? Aku catat. Teman-teman catat alamat abang ini ya, minta uang sama abang ini ya, abang ini surga, kasih. adik cantik. Udah gigau nih Adik orang. manis. Bang, abang kenapa sih berbohong? Bang, Kenapa buktikan berbohong? kalau Saya bukan Ya, orang dunia, adik cantik. kamu bukan orang dunia, kamu Tuhan. Iya, orang surga kami. Kristen orang surga, bukan penduduk dunia ini kami. Bentar Bang ya, bentar. Teman-teman ingat ya, salah satu ciri-ciri NPD itu adalah orang yang merasa superior. Jadi orang yang merasa bukan manusia, dia adalah orang-orang ahli surga, itu termasuk NPD ya. Hati-hati dengan sifat ini ya. Oke Bang Manasye, saya mau tanya Bang, abang kan katanya mengikuti ajaran Yesus. Katanya berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Kita ini mau minta Sherlock sama abang. Ada 1,2 juta jiwa memandang nih. Kami mau meminta kepada abang uang, ya paling nggak 1 juta lah satu orang. Abang siapkan uangnya, tolong Sherlock alamatnya Bang, kita mau datang Bang. Bang Manasye? Kasih aja Bang. Iya Bang, kita mau minta sama pembuktian. abang. Iya, kita mau meminta sama abang. Tapi saya nggak mau sendiri Bang, saya mau semua orang itu mengajak abang untuk menjalankan perintah Yesus. Teman-teman kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu abang ini ya. Apa namanya abang ini alamatnya, biar kita bisa minta uang ke rumah abang ini rame-rame ya. Percaya aja Bang, percaya Yesus Bang. Percaya Yesus Bang, Bang semangat Bang, jalankan ajaran Yesus Bang. Yang penting yakin Bang. Anda Yang bisa penting yakin Bang. memindahkan gunung Bang, jika yakin. Memindahkan gunung bisa Bang. Memindahkan gunung Bang ke belakang Bang. Bang Manasye. Waduh. Bang Manasye. Yakin aja Bang. Waduh. Sabar, udah pada nunggu di bawah Bang. Teman-teman batasin ya, paling tinggi 1 juta loh, jangan banyak-banyak, nanti habis duitnya ya. 1 juta aja ya. Teman-teman yang di bawah jangan banyak-banyak, satu orang 1 juta aja. Kalian bayangin aja 1,2 juta yang menonton ini loh, 1 juta aja satu orang udah banyak loh. Jangan kemaruk Kalau dia kalian nggak ya. punya uang gimana? Gimana aku tahu, tanya Tuhan, nyalahkan Tuhannya yang ngajarin gitu. Ya sekedar semampunya lah. Mana tertulis di situ sekedar pemampunya? Makanya kalian protes lah sama Yesus yang ngajarin kayak gitu. Ya logikanya gitu. Kalau nggak ada Lah, harus ngapain? kalian ini aneh loh. Kenapa kalian itu mengatakan kalian pengikut Yesus, giliran dikasih ayatnya malah kalian bilang ini nggak logika. Berarti menurut kalian ini nggak logika. Berarti ajaran Yesus ini nggak logika. Di mana tertulis semampunya? Di mana tertulis semampunya? Kalau nggak ada harus gimana? Itu bukan urusan kita, masa bodoh. Tanya Tuhan kalian lah. Tuhan kalian yang nggak memberikan aturan yang jelas dan tepat kok tanya saya. Saya cuma pengen kalian mempraktekkan ajaran kalian yang katanya baik itu. Ya, Bang Manesa ini kan Aduh. belum bisa menciptakan logam jadi emas. Ah udah diam dulu. Kita mau diskusi yang mana aja deh Bang. Echa Devran.
Muslim non Muslim. Teman-teman ya, kalau mau mengatakan pengikut Yesus tuh yang konsisten, jangan ngaco. Katanya pengikut, Konsisten, tapi kita belum sampai ke Roh Kudus, soalnya belum bisa. belum sampai ke Roh Kudus. Ya, Bukannya Roh Kudus yang sampai ke kalian? Ngapain kalian cari-cari Roh Kudus? Kalau Roh Kudus kan kita masuk ke badan masih kalian. menghilangkan jiwa. Menghilangkan jiwa, maksudnya kamu mau menghilangkan jiwamu? Kita Apa masih sih ini, berkehendak Mbak? atas kehendak manusia, masih Aduh, perut aku sampai sakit. Abang nggak masih ngerti berpikir deh. Udah, Bisen. jiwa manusia Shen. Shh. Diem. Ya, banyak diem. dan benar-benar keilahian. Udah, Bobsen, Bisen diem. Oh. Ya, ini Bodat. Halo, Bodat. Assalamualaikum. Ya, Alaikum Bodat. Nenek Rifa, kamu butuh Iya, duit? cucuku. Oh, maaf, Nenek Riva lagi nggak butuh duit. Tadi ngemis-ngemis minta-minta duit. Oh, itu bukan ngemis, itu membuktikan kalau si Manasya nggak bohong. Tadi katanya minta-minta. Ah, kau miskin, sosok pula kau turun kau, baju kau aja nggak ada, Bodat. Kau tengok nih, aku jangankan kau ya, ini aja duitku bisa beranak nih, kau tahu? Kau pikir kau nggak punya uang? Ini adalah kotak ini. Ini adalah kotak. Dimana kotak ini adalah kotak yang kalau ku baca mantra-mantra sembilah hong hong bra gede bra bre gede bre ge bre ge bre. Hah. Itu Ada duitnya. Itu Ah, diam dulu Bobsen. Ah, diam dulu Bobsen. Ah, banyak kali cerita kau Bobsen. Manasye, ngomong dulu Mbak Manasye. Ini orang suku Lewi nih guys. Udah turunlah Manasye ah. Bobsen, nggak usah banyak ngomong, diam aja belajar. Kita naikin aja semua. Ye, nama Manasye naik lagi dia. Tadi lu diam Pak. Apa Pak? Pak, alamatnya di mana Pak? Di sorga, adik cantik, adik manis. Di sorga, Bapak bisa nggak satu aku dari atas, bukan dari Bisa nggak bawah. sih Pak? Kalau jadi orang tuh nggak usah bohong gitu Pak. Ente Mana banget ada sih, bohong, Bapak. kami bukan manusia dunia lagi, kami di sorga semua. Orang Kristen di sorga, kalau tidak ngerti dia, berarti bukan orang Kristen. Kami bukan Berarti Bapak penduduk sekarang dunia. udah di surga. Iya. Alien dong. Kok alien? Ya rupanya kalau di bumi ini nampak kalian, pikir kalian masih hidup di bumi. Di sorga Berarti saya Bapak udah anak mati? manis. Oh, berarti Bapak udah mati. Suka mati secara keinginan mata, keinginan hidup, keinginan daging. Itu yang Berarti mati. Bapak nggak punya. Berarti Bapak nggak punya keinginan lagi. Tak ada, hanya melengok kau saja manis. Ih, dia nggak punya keinginan sama bininya lagi, tapi dia lihat gue. Parah Oh, nih, manis. sama bininya dia nggak pengen lagi, tapi sama gue dia Enggak. pengen. Parah Iya, banget nih kau orang datanglah sini minta duit. Kau Kristen. ripai. Ya Sherlock alamat Pak. Di Kakak sorga, Eda, berarti tak tahu kau jalan ke Kakak sorga. Eda, kakak istrinya Bapak Kalau kau Manasye. jalan ya. Kakak istrinya Pak Manasye sudah tidak menginginkan kakak lagi, tapi dia menginginkan saya katanya. Astagfirullah. Ngeri banget orang Kristen ya. Ngaku-ngaku orang surga, ngaku-ngaku nggak menginginkan dunia, bininya nggak diinginkan lagi, tapi gue diinginin. Parah banget ih. Ih, pada kayak gini semua ya mereka ya. Saya Waduh. kasihan sama Ibu Rifa. Kenapa sih dikasihani? Ada elemen kelima, Bu. Namanya Elemen apa? menyisakan ruang dalam diri. Elemen kelima namanya menyisakan ruang. Ya, itu untuk Tuhan, Bu. Sisakan untuk Tuhan. Elemen Tuhan. Anda. Elemen Tuhan. Untuk peleburan harus ada Yang ruang. dileburkan apa? Ya, sifat 4 tadi. 4 unsur tadi dileburkan jadilah Tuhan gitu. Ya, terima kasih. Iya. Ya Brahma Kumbara, Ya. Muslim non Muslim, Non Muslim, dari kalangan agama apa Pak? Kristen. Ya silakan, mau menjelaskan atau mau ditanya? Ini bahas-bahas apa?
Bahas tentang dialog lintas agama. Temanya seberapa pentingkah Bible bagi orang Kristen? Ya penting lah, kalau nggak ada Bible nggak ada orang Kristen. Ya untuk apa kepentingannya, Pak? Ya untuk belajar cara hidup yang benar, cara hidup yang baik. Bagaimana cara menikah yang baik di Bible memangnya? Menikah, kalau setahu saya, hubungan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali karena zina. Bukan, saya bukan cara bercerai. Saya bertanya bagaimana cara menikah yang baik di Bible. Ya menikah ikrar, berjanji. Contohnya di mana tuh di Bible? Di hadapan Tuhan. Sebenarnya Di mana tuh diajarin? Kenapa? Tadi kan katanya itu di dalam Bible. Di mana? Di kitab apa diajarin? Oh, kalau tanya data saya kurang paham, tapi ini Tadi kan tema kita betapa pentingnya Bible, Pak. Kan Bapak bilang penting untuk panduan bergaya hidup, untuk kehidupan. Saya tanya bagaimana cara menikah dalam Bible. Jadi kan cara menikah itu kan kebutuhan dunia. Nah itu kan kehidupan. Tadi Bapak bilang untuk kehidupan. Memang itu Ya bukan kan kehidupan. Yang namanya kehidupan di dunia lah, Pak. Emang kehidupan di mana yang diajarkan Bible gimana sih, Pak? Kehidupan dunia itu kan kehendaknya kita masing-masing. Oh, jadi suka-suka kita gitu kalau nikah. Kalau nikah sambil kayang boleh gitu. Sambil nari stripis nikah boleh. Tergantung kita masing-masing. Nggak ada orang Kristen kayak gitu. Ya makanya saya tanya, orang Kristen itu nikah ngikutin siapa? Yang ngikutin aturan. Aturan di mana? Ya aturan yang berlaku. Berlaku datangnya dari mana? Datangnya aturan itu kan dari manusia. Oh berarti Bapak ngikutin ajaran manusia. Katanya tadi penting Bible buat aturan kehidupan. Gimana sih? Lah aspek kehidupan itu kan ajaran manusia, beragama, bernegara itu kan penting. Lah iya. Bernegara, sekarang sebentar. Bernegara itu hukum siapa kalau bukan hukum manusia? Ya saya kan nggak nanya bernegara. Saya tanya, kata Bapak Ini kan Bible penting. Ya Ya segala kan aspek nggak kehidupan. Iya kan memang hidup, bernegara, menikah, beristri, beranak kan itu aspek kehidupan. Kan Bapak yang bilang tadi kalau Bible itu mengatur aspek kehidupan penting buat Bapak. Maka saya tanya, emang apa aturan hidup di Bible? Contoh, aturan hidup menikah gimana di Bible? Aturan hidup menjadi seorang ayah gimana gitu. Ya, baik. Intinya kalau di Bible tidak mengajarkan poligami. Bohong. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 8 Tuhan Bapak memberikan istri-istri orang kepada Daud. Itu malah ngajarin Tuhannya poligami. Tapi Bapak sembarangan. kenyataannya orang Kristen nggak ada yang punya istri. Iya kan kenyataannya karena kalian nggak mampu. Karena kalian itu diajarkan supaya tidak berpoligami. Padahal nggak ada larangannya di kitab kalian. Bapaknya kalau ngomong pakai data Bible lah. Kita kan bahas Bible. Tapi Bapak nggak berbohong. ada, bukan bohong. Ya, Ini Pak. fakta yang terjadi. Pak, saya itu Mana lagi ada coba. Loh, Kawin siri saya itu lagi nggak ada ngebahas orang Kristen. tentang apa yang Bapak bilang fakta. Saya tanya Bible. Di Bible itu ada larangan Nah poligami ini kan nggak? fakta yang terjadi karena orang Kristen mengerti. Bapak saya tanya Mengerti, itu, ini orang nih kalau tidak. ngomong, teman-teman kalau udah ngobrol kayak gini nih teman-teman ya biasanya adalah orang-orang yang memang Ya itu sudah, bukan lagi pakai silakan. telinga. Saya tanya di mana larangan poligami di Bible? Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat ke-8 Tuhan Anda memberikan istri-istri orang kepada Daud. Nah Anda bilang kami tidak boleh poligami. Yang ngajarin nggak boleh poligami siapa? Ini kok gabrul. Kalian tuh Ya. kenapa sih banyak banget berbohong atas nama Bible? Tadi kalian bilang penting nggak Bible? Penting. Apa ajaran yang penting bagi Bible? Itu untuk mengatur kehidupan. Apa? Bagaimana cara menikah yang baik dalam Bible? Nggak ada ayatnya. Terus Anda bilang di Bible kami nggak diajarkan poligami. Jangankan poligami, menikah aja kalian nggak diajarin. Emang ada kalian diajarkan menikah dalam Bible? Cara-cara menikah. Yang saya tanya itu, yang kalian bilang itu sesuai dengan dalil atau enggak? Gini loh Pak, kalau Anda misalkannya mengklaim sesuatu dan itu tidak ada dasarnya, itu namanya bohong Pak. Saya ulangi sekali lagi nih. Apa aspek kehidupan bermasyarakat yang ada panduannya dalam Bible? Silakan sebutkan satu aja. Satu, orang yang sudah disatukan sama Tuhan tidak boleh diceraikan atau dipisahkan. Ya memang nggak boleh lah, masa orang diceraikan ada aja nih. Sekarang saya tanya, bercerai itu Nah, boleh atau sudah. nggak boleh?
Bercerai boleh atau nggak boleh? Dilarang. Oke, andai anak perempuan bapak menikah dengan laki-laki Kristen, lalu dia ditampar, tidak dinafkahi, kemudian dia diselingkuhi, boleh nggak perempuan ini yang adalah anak bapak minta cerai kepada suaminya? Kalau Tuhan melarang, tapi kan kehendaknya kita sendiri memperbolehkan. Saya tanya itu di agama bapak. Bapak ini jangan bilang bahwa ayat-ayat kitab bapak tidak mampu dijalankan manusia, Pak. Ini namanya bapak menunjukkan bahwa sudah Bible saya tidak layak jawab. dijadikan panduan. Yang saya tanya ya boleh terserah. tidak di agama bapak, bukan menurut pendapat bapak. Saya tanya Bible, kita lagi bahas Bible, bukan pendapat bapak. Bolehkah di Bible ketika anak bapak boleh. perempuan tidak boleh? Berarti bapak Harus menerima mengampuni. ajaran Yesus. Ya sudah, berarti nanti kalau anak perempuan bapak dinikahi sama laki-laki mesum yang suka berzina, suka selingkuh, nggak menafkahi, dia tetap tidak boleh bercerai ya dari suaminya ya. Ya. Oke, semoga terjadi sama bapak. Teman-teman perhatikan ya, seorang ayah akan menjadi zolim kepada anaknya ketika dia jadi Kristen kalau doktrinnya ikut bapak ini. Entar saya ngomong dulu Pak. Perhatikan teman-teman ya, ajaran Kristen membuat seorang ayah tidak lagi punya empati kepada anaknya. Kenapa? Demi ajarannya dia akan membiarkan anaknya ditabok, dizinai, tidak dinafkahi, dan dia akan mengajarkan anaknya untuk tidak boleh minta cerai walaupun anaknya coba dibunuh oleh suaminya. Kenapa? Tuhannya melarang anaknya minta cerai. Ini yang disebut dengan ajaran yang tidak rasional, ajaran yang tidak ada solusi, teman-teman. Katanya ajarannya kasih. Boleh Kepada saya musuh jawab? saja. Ntar dulu. Kepada musuh saja mereka disuruh kasih, ternyata kepada anaknya dia menghilangkan empati karena ajaran Tuhannya. Dimana Tuhannya melarang anaknya walaupun sudah dizolimi, ditabok, bahkan dijinai, dia akan mengajarkan anaknya untuk tidak minta cerai. Nah makanya teman-teman, beruntunglah kita menjadi Islam. Di Islam kita itu tidak mengizinkan ada kezoliman, bahkan terlarang bagi kita menzolimi diri sendiri ya. Hati-hati teman-teman ya, kalau kalian misalkannya bertemu teman-teman kalian yang Kristen yang perempuan, kabarkan kepada mereka. Mereka tidak perlu meminta bantuan kepada ayahnya kalau mereka ditabok sama suaminya, karena ayahnya pasti mengajarkan untuk tidak boleh bercerai. Oke, silakan Pak. Ya, baik, saya tanggapin ya. Semoga anak Bapak nonton ini ya. Ya, dengerin ya Uni, kamu biar pinter sedikit ya. Pak, Begini, definisi Uni. pintar dan nggak pintar itu gimana menurut Bapak? Sabar, saya jawab Ya Bapak dulu. nggak usah pakai kata-kata biar pintar sedikit. Yang saya tanya itu nanti saya tanya, emang Bapak definisi Ya, pintar itu boleh. apa? Begini, Definisi biar pintar apa? Saya ralat ya, biar mengerti sedikit. Gitu dong enak. Lanjut. Ya, jadi kan kalau Tuhan tidak memperbolehkan harus mengampuni. Tapi kan kita hidup berbangsa, bernegara dan beragama, tidak hanya tunduk kepada hukum agama, tapi aturan negara yang berlaku. Kalau seandainya terjadi tindak kekerasan, itu melanggar HAM. Biarkan kita taati peraturan, aturan negara kita, Republik Indonesia. Karena agama itu harus dibawa konstitusi. Oke, udah ya. Berarti Kira-kira hukum paham nggak? paham. Maksud Ya. Bapak adalah hukum Tuhan Bapak itu di bawah hukum manusia. Dan Bapak sudah mengakui bahwa ketika anak Bapak ditabok sama lakinya, hukum Tuhan Bapak tidak penting dan tidak berguna lagi. Karena sudah ada hukum yang dibuat oleh manusia. Artinya pertanyaannya seberapa penting Bible, ternyata Bible tidak penting. Bagi Bapak ketika Bapak menemukan solusi. Diajarkan untuk mengampuni. Bapak ini ngomong gimana sih? Bapak kan tadi bilang, Sebentar. Gini loh Pak, pertanyaan kita kan seberapa Nah, penting sudah, saya Bible. kasih waktu. Bapak, udah, kan Bapak tadi ditanya seberapa pentingkah Bible? Bapak jawab penting. Untuk apa? Untuk aspek kehidupan. Saya tanya aspek kehidupannya, Pak. Apa aspek kehidupan dalam pernikahan? Bapak jawab kemana-mana. Lalu Bapak katakan bahwa kami ini kalau menikah tidak boleh bercerai. Saya tanya sama Bapak, sebuah kasus. Kalau anak Bapak dinikahi sama laki-laki Kristen, ditabok, tidak dinafkahi, kemudian diselingkuhi, boleh nggak minta cerai? Tidak boleh, kata Bapak. Karena Tuhan Bapak yang ngajarin begitu. Ini kan sangat kejam sekali nih Tuhan Bapak nih. Kepada kasih aja, kepada musuh aja dikasihi. Tapi ketika korban yang adalah istri tidak boleh minta cerai. Lalu Bapak menjawab, kalau untuk kasus ini Bapak mengikuti aturan negara.
Maka di sini Bapak sudah menunjukkan bahwa Bible Bapak sudah tidak penting lagi, tidak berlaku. Kenapa? Untuk kasus ini Bapak tidak mengikuti Bible karena Bible tidak berguna, nggak ada aturannya. Tapi yang penting di sini justru hukum negara, dan Bapak sudah mengakui hukum agama di bawah hukum konstitusi. Maka Bapak mengatakan Bible itu di bawah hukum konstitusi itu. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Aku kadang bingung cara berpikir kamu itu unik. Kamu itu orang pintar, tapi kadang berpikirnya kok masih belum kurang Bantah, paham. Pak. Bapak bilang tadi hukum agama Tuhan Bapak itu di bawah Kamu itu orang konstitusi pintar nggak? loh. Dulu itu Nggak usah, kenapa nggak kamu usah. orang pintar, tapi akhir-akhir Nggak ini usah. kok jadi tambah Tidak usah. berkurang kepintarannya. Tidak usah kita ini membahas pribadi. Saya cuma mempertanyakan Saya bisa kembali menilai statement Anda Bapak. kalau Anda itu orang pintar. Ya dulu. penilaian Anda pribadi itu nggak masalah, itu nggak ada Dulu, urusan tapi ya. sekarang kok jadi agak berkurang. Sudah, jangan memperpanjang bahasan personal Pak, nggak ada gunanya. Baik, Bapak saya tadi tanggapin sudah ya. terlanjur diskusi sama saya. Silakan. Silakan, Bapak akui dulu hukum Ya, agama dengerin. Bapak itu di bawah konstitusi atau enggak? Dengerin ya. Begini, ajaran Tuhan Yesus itu ajaran mengampuni, ya, memaafkan, karena itu ajaran kasih. Intinya kalau kita bisa mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita, itu kita secara otomatis kita terhindar dari penyakit hati. Itu dulu kita mengerti. Ya udah, Jadi, berarti kalau istri Bapak dibunuh orang, Bapak mengampuni ya, nggak boleh melakukan apa-apa kepada mereka ya? mengampuni. Biar Ya hukum udah. yang berjalan, kan kita ada hukum Loh, di negara. Katanya mengampuni, Nah, tapi secara hukum juga pribadi, berjalan. secara pribadi kita mengampuni, tapi hukum Lagi-lagi harus pakai ditegakkan. hukum konstitusi, berarti Lah, lebih tinggi hukum kita konstitusi hidup kan dong daripada agama bukan Bapak. beragama doang, kita bernegara. Berarti agama Bapak tidak mengcover hidup bernegara, berarti nggak penting Bible kemudian, yang penting Ya undang-undang. terserah, Anda Tuh. mau anggap apa, Loh, terserah, itu Bukan kan hak terserah, kan ini sesuai tema. Seberapa pentingkah Anda. Bible Itu untuk kan bernegara? penilaian Bible nggak Anda. penting. Loh, yang sekarang saya dulu tanya, untuk pintar, bernegara, sekarang udah. berkurang. Saya tanya, Jadi, untuk hukum bernegara, Bapak pakai mana? Pakai Bible apa pakai konstitusi? Dua-duanya harus saya pakai. Di mana hukum bernegara dalam kitab Bapak? Kenapa? Di mana hukum dalam solusi dalam kasus yang saya sampaikan tadi, mana aturannya dalam kitab Bapak? Saya terangkan ya. Ya. Jadi beragama itu hubungan pribadi kepada Saya lagi nggak Tuhannya. nanya korelasi cara beragama, kenapa Makanya jadi dengerin bias- dulu, jangan dipotong. Loh, saya Biar lagi nggak kamu nanya agak itu. mengerti. Ini Saya nggak nanya jawab. itu. Kenapa kamu Yang saya tanya tolak? itu mana, bukan ditolak. Saya nggak nanya itu. Saya Kenapa tanya, kamu takut jawaban saya? karena saya nggak butuh jawaban itu. Yang saya tanya itu untuk Nah, kasus saya yang jawab saya sesuai dengan pemahaman saya. Saya tanya sesuai dengan pertanyaan saya. Kenapa saya harus mendengarkan orang yang menjelaskan yang nggak saya jawab tanyain? dengan Ya pemahaman jawabannya sesuai saya. pertanyaan lah. Pertanyaan saya Baik. adalah, kalau ada kasus anak dan istri Bapak diperkosa dan dibunuh, Bapak pakai hukum agama atau konstitusi? Secara agama kita diajarkan untuk mengampuni. Tapi Mengampuni kita itu hidup caranya gimana? Ngampuni itu caranya gimana? memaafkan. Kalau memaafkan dihukum nggak orangnya yang membunuh? Jadi kita hidup itu bukan Pak, saya beragama tanya, saja, memaafkan itu bernegara. dihukum nggak? Pak, saya tanya, kalau Bapak memaafkan pembunuh dan pemerkosa anak dan istri Bapak, Bapak masih menghukum nggak? Kan Bapak sudah maafkan. Undang-undang, secara pribadi kita maafkan. Kita bicara tentang Bible, bukan undang-undang. tidak- Ini yang kita Ya, baik, saya tanya jawab. Bible. Iya. Di Bible. Ajaran Kristen tidak boleh menghakimi. Makanya kemarin berarti boleh kejadian nggak menghakimi? di Cidahu pun nggak ada membalas orang Kristen. Makanya boleh tidak dibalas kejahatan pemerkosa istri Bapak? Walaupun gereja dibakar nggak ada yang membalas. Saya nggak bahas gereja Sekarang dibakar, saya kenapa tanya, kabur-kabur? Saya tanya lagi nih. Membakar gereja, Kalau merusak orang gereja itu ada- ajaran bagus atau ajaran salah? Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk bakar gereja kecuali di Kristen sendiri. Bahkan membunuh Tapi orang apa yang yang dianggap terjadi menyesatkan itu yang ada. dilakukan siapa oknumnya? Perilaku yang jangan kemarin? jangan kabur. Perilaku itu dipengaruhi oleh agama, betul, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Saya tanya lagi, kalau istri Bapak diperkosa, Bapak memaafkan pelakunya dan Bapak tidak boleh menghakimi, Bapak masih menghakimi nggak orang yang memperkosa istri Bapak? Enggak, Sesuai Bible. saya maafkan. Ya sudah, kalau gitu di dalam Saya Bible ketika maafkan, ya udah karena diam, itu udah. harus- Dengan teman-teman.
Dengar teman-teman ya, bagi kalian perempuan-perempuan Kristen dan anak-anak Kristen, jangan berharap bahwa kalian itu akan dibela sama bapak dan suami dan abang kalian. Karena nanti kalau kalian diperkosa, bapak kalian akan memaafkan pelaku pemerkosaan. Bapak jangan ketawa dulu. Saya tuh nggak mau buang-buang waktu, Lucu soalnya Pak. kamu itu lucu, Uni. Iya udah lucu ketawa aja, tapi ketawanya sambil tutup mic ya, biar nggak kedengaran ya ketawanya ya Pak. Dengar ya, teman-teman yang perempuan yang Kristen, ingat nih, Pak Bapak tuh ketawanya jangan buka mic, polusi telinga. Kata Bapak ini, kalau nanti anaknya diperkosa teman-teman, dia akan memaafkan dan tidak akan menghakimi. Ya, karena agamanya mengajarkan untuk memaafkan pemerkosa anaknya. Ya jadi kalian misalkannya mau memperkosa anak Bapak ini enak loh, karena Bapak ini pasti nggak akan marah sama kalian. Kalian merampok rumah Bapak ini pun dia tidak akan marah, karena dia yang bilang dia pasti memaafkan ya. Silakan. Ya, Nggak apa-apa. ya pokoknya mereka Lakukan. begitu Ayo teman-teman. lakukan kalau kalian mengajarkan seperti itu. Apa sih ini orang? Saya nggak ngajarin kok. Bapak yang bilang Bapak ya. Bapak yang Lakukan kalau Anda mengajar. Bapak adalah orang Kristen yang melegalkan Lakukan kejahatan. Pak, apa sih Bapak ini loh kayak anak cewek sih? Kan Bapak yang saja melegalkan kalau- kejahatan. Kan Bapak yang bilang kalau Bapak anaknya diperkosa Bapak nggak akan marah dan Bapak akan memaafkan. Kan Bapak yang menetralisir, bukan framing. Kan Bapak yang bilang barusan anak Bapak diperkosa Bapak nggak akan marah dan akan memaafkan, kan gitu. Justru ajaran ini ajaran bodoh dalam Islam, tidak mudah. Bahkan dulu waktu perempuan Islam diganggu, Netizen. diam dulu Pak, Bapak ini gimana sih? Bapak ini nggak konsisten deh. Bapak yang bilang tadi kalau anak Bapak diperkosa Bapak nggak akan marah dan Bapak akan maafkan. Saya cuma mengulangi kembali kok statement Bapak kok. Teman-teman ingat ya, Bapak ini kalau anaknya diperkosa dia tidak akan marah dan dia akan memaafkan pemerkosa anaknya. Ya sudah tahu kan? Itu. Wahai kalian saudari-saudariku Kristen, jadi suatu saat kalau kalian diperkosa jangan minta tolong sama ayah kalian. Mereka tidak boleh melawan orang yang jahat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka Kristen ya. Jadi kalian sabar saja, minta tolong sama laki-laki muslim aja ya. Insya Allah kalian simpan nomor Anda sudah saya saudara-saudara. rekam pengajaran. Rekamlah. Bukan pengajaran saya, itu Anda yang bilang. Dengar baik-baik sekali lagi ya. Bapak Brahma Kumbara ini mengatakan tadi dengan terang-terangan, dan ini ada di YouTube saya, bahwa kalau anaknya diperkosa dia tidak akan melawan, dia tidak akan marah, tapi dia akan memaafkan. Teman-teman ya, ingat, itu Bapak ini yang bilang loh, karena itu ajarannya. Benar nggak menurut Bapak yang saya sampaikan tadi? Benar, Bapak akan Kalau begitu. terjadi, Yesus mengajarkan Loh, memaafkan. Bapak makanya. Jadi teman-teman sekali lagi. Begini, dengerin. Ini kan Bapak, hal aduh, saya lagi nggak bahas ini. Saya tuh, Pak, kita itu di sini kan poin yang kita ambil. Poin kan, Pak. Saya kan sudah kasih kesempatan ke Bapak. Pak, kalau anak dan istri Bapak diperkosa, gimana ajaran di Kristen? Kami akan memaafkan dan kami tidak boleh melawan orang yang jahat kepada kami. Saya siarkan tuh. Ingat baik banget ajaran Kristen ya teman-teman ya. Wahai saudara-saudara muslim, luar biasa ajaran Kristen ya teman-teman. Kalau kalian memperkosa anaknya Bapak Brahma Kumbara dan istrinya. Itu kan pemikiran kamu sendiri. Loh, jadi gimana nih? Bapak bilang nggak tadi? Jadi kalau anak Bapak diperkosa, Bapak maafkan atau Ini enggak kan nih? pemikiran kamu sendiri. Yaudah saya tanya lagi deh. Bapak kalau anak Bapak diperkosa, Bapak maafkan atau enggak? Bapak melawan enggak? Maafkan. Nah, udah saya ulangi lagi ya. Teman-teman, indah sekali bukan ajaran Kristen? Wahai saudara-saudaraku, ingat ya, Bapak Brahma Kumbara kalau anaknya diperkosa, istrinya diperkosa, dia akan langsung memaafkan, ya. Bapak melawan nggak orang yang jahat kepada Bapak itu? Akan Bapak lawan nggak pemerkosa anak Bapak? Kamu itu ngomong apa? Nggak ada Misalkannya yang anak terjadi seperti ini. saya kan membuat ilustrasi. Seandainya ada Ilustrasi kasus kamu terjadi. ini seolah-olah kamu menggiring untuk melakukan Loh, kejahatan. itu pernah terjadi, bukan loh, makanya saya bilang ajaran Kristen ini ajaran yang berpihak kepada orang-orang jahat karena mengizinkan orang berbuat jahat. Nggak Loh, ada mengizinkan kan Bapak seperti yang itu. Ada bilang. aturan negara kan? Loh, itu ajaran negara, bukan ajaran Kristen. Negara kok bawa Kristen gimana sih? Pak, kan di sini nih, janganlah kamu melawan orang yang jahat kepadamu. Bapak ikuti nggak ini? Payah ini Unirifah, pola berpikirnya ngawur. Pak, saya tanya sekali lagi nih. Yesus berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu Bapak ikuti nggak? Ikutilah. Nah, teman-teman, kalau kalian misalkannya mau menjahati istri dan anak Bapak ini, tenang aja, Bapak ini nggak akan ngelawan ya. Iya. Buat silakan. istrinya Bapak Brahma Kumbara dan buat anak Bapak Brahma Kumbara. Silakan. Enggak, Bapak kok nyuruh-nyuruh, bener kan dia nyuruh orang berbuat jahat sama dirinya sendiri loh. Teman-teman bukan, perhatikan ya.
Anda jangan Pak, apa menggiring sih? opini. Loh, saya mengulangi ucapan Bapak. Dengar ya. Kan menggiring opini. Loh, Bapak ini gimana Coba nggak bayangkan inilah. ini Uni Rifa ini, seorang yang dulu pintar sekarang pemikirannya jadi kayak begini. Saya ulangi sekali lagi. Wahai Ya, saudaraku, begitu indahnya menurut orang Luar Kristen biasa ajaran ini mereka. Uni Rifa ini. Saking indahnya ajarannya, bayangkan Bapak Brahma Kumbara ini tidak akan melawan ketika melihat anaknya diperkosa, saudaraku. Indah sekali bukan? Kata mereka itu indah. Itu kan Di Islam pemikiran itu- kamu, nggak Loh, ada saya mengatakan indah. Itu kan Pak, hasil saya itu- pemikiran kamu. Ajaran Kristen indah nggak? Indah. Nah, ajaran di Kristen itu tidak boleh melawan orang yang menjahati kamu. Ya. Berarti kalau Bapak tidak melawan orang yang memperkosa anak Bapak, itu ajaran yang indah nggak? Ya indah lah. Loh, kok malah Mengampuni itu menolak tadi? indah. Kenapa saya menolak tadi? Mana? Ya udah saya ulangi lagi. Karena Jadi Anda- teman-teman, menurut Bapak ini ajaran Kristen sangat Kenapa di indah. mute Uni? Saya mau menegaskan, dengar teman-temanku ya, dengar baik-baik. Menurut Bapak ini, kenapa Bapak? Nah, Lucu, kamu itu lucu Uni. kenapa lucu? Lucu. Aku melihat pola berpikir kamu lucu hari ini. Loh, di mana salah Padahal dulu pola kamu itu berpikir saya? pinter. Nggak tahu saya. Ya, pola Lucu, berpikir lucu saya yang salah tuh di mana? Nih, saya baca ayatnya. lucu Jangan aja. melawan orang yang jahat kepadamu. Ajaran Yesus kan, dan Bapak ikuti kan itu. Iya, kan Jadi kalau konsekuensinya istri Bapak seperti itu. kalau istri Bapak diperkosa depan Bapak, Bapak lawan nggak penjahatnya? Itu kan seandainya belum terjadi. Iya, kan? makanya saya tanya, Makanya seandainya dengerin dulu terjadi. seandainya gitu, seandainya. Gitu. Iya, seandainya putri Bapak tercinta diperkosa depan Bapak, menurut Yesus boleh nggak Bapak lawan itu pemerkosa itu? Ya dilarang tapi diampuni. Nah, tidak boleh membenci, dilarang ya, tidak boleh teman-teman. menghakimi. Nggak ada Itu di situ ajaran membenci. Di Yesus. situ tertulisnya jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Yang saya tanya itu melawan, Ya. jangan kemana-mana. Membenci itu Ya. masalah hati, Pak. Yang saya tanya melawan. Melawan itu perbuatan. Boleh nggak Bapak melawan kalau istri Bapak diperkosa? Ya tidak. Oke. Jadi buat istrinya Pak Brahma Kumbara, jangan berharap nanti ketika Anda diperkosa Bapak Brahma Kumbara akan melawan penjahatnya. Minta tolongnya sama orang Islam aja ya, karena kami harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kami wajib melawan orang yang jahat. Ya, gitu ya. Kan ada negara, ada undang-undang yang berlaku. Yang saya Ngapain tanyakan- pakai orang? Biar selesaikan Ya secara hukum makanya kan. ujung-ujungnya Bible tidak berguna lagi buat Bapak. Ya Makanya terserah. nggak penting. Kan Nah, ada makanya kan. undang-undang yang berlaku. Ya udah, kalau gitu Bible nggak penting. Gara-gara itu nggak penting jadinya. Ya, jadi negara itu berdiri Hukum di atas negara lebih tinggi dari hukum negara lebih tinggi dari Bible ya. dari agama. Oke, yaudah, itu udah jawaban. Kalau itu. kamu mau merendahkan negara silakan. Loh, Karena sejak kapan, Pak? Kalau dalam pandangan Islam hukum Tuhan lebih tinggi daripada hukum manusia, ya Pak. silakan. Itu kan Ya memang, seperti- memang iya. Kami Ya, kalau ada apa-apa. hukum negara yang bertentangan dengan kami lawan, Pak. Misal tiba-tiba ada presiden yang mengatakan bunuhlah orang miskin di antara kalian, kami lawan, Pak. Mati pun kami rela. Makanya suka merusak-merusak tempat ibadah Loh, gitu. sejak kapan? Kalau ada aturan negara, contoh, ada sebuah negara dulu Bapak tahu Eropa, Pak? Eropa dulu mengeluarkan bula kepausan Nggak usah boleh kesana kesini, menjajah. kita- Loh, kita bahas contoh loh, Pak, bahwa ada Kita- negara yang boleh membunuhi orang lain, Pak, dulu namanya negara kita apa? lihat Eropa. yang ada di negara Duh. kita dulu aja. Bentar saya kasih contoh ke Bapak tantrum sih. Teman-teman perhatikan Enggak ya. tantrum, saya Bapak santai. ini, Kamu yang tantrum. Ya, Bapak, enggak, kalau enggak Atur tantrum napas dulu. Pak, saya ini kan narasumber, Pak. Saya kalau bisa bicara tanpa bernapas, kenapa enggak, Pak? Santai Aneh, masih. Ya tapi Bapak jangan ganggu saya lagi ngomong. Kalau Bapak nggak tantrum. Kamu kayak tukang obat. Ya nggak apa-apa, biar laku obat saya ya. Obat saya menyakitkan tapi mengobati orang lain, nggak apa-apa. Yaudah Bapak diam dulu. Saya boleh ngomong kan? Ini roomnya Islam loh, Bapak ngajajah banget. Teman-teman Ya kalau sudah, Bapak saya ini, terima kasih. Aduh, gimana atas sih ini? waktunya. Nanti lain waktu bisa ketemu lagi Uni Rifa. Semoga sehat-sehat selalu. Dan Tuhan selalu memberkati Uni Rifa. Ya, salam buat istri dan anak Bapak ya. Semoga mereka tidak diperkosa orang lain karena Bapak tidak akan melawan pemerkosa mereka. Nanti Bapak minta Kalau tolong sama orang saya Islam aja ya. diajarkan tidak mengutuk, jadi mendoakan buat Uni Nggak ada, Rifa. Pak, Bapak nggak diajarkan mengutuk. Yesus Bapak kutuk. Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan Yesus terkutuk di tiang salib. Kalian orang Kristen tuh banyak nggak konsisten ya. Lah memang terkutuk. Katanya nggak diajarkan mengutuk, tapi Tuhannya terkutuk. Gimana? Lah siapa yang mengutuk? Kan hukum Taurat.
Jadi Bapak percaya hukum Taurat mengutuk Yesus? Nah, Galatia 3 ayat 10 sampai 14 kamu baca Uni. Iya, saya tanya Bapak percaya nggak hukum Taurat yang mengutuk Yesus? Ya memang itu menjadi terkutuk karena Katanya nggak hukum diajarkan Taurat. mengutuk, tapi hukum Taurat mengutuk. Gimana Ya, sih Pak? yang mengutuk kan hukum Taurat bukan orang Kristen. Nah, Bapak percaya nggak Yesus terkutuk? Gimana sih kamu? Ya, Bapak memang percaya nggak menjadi Yesus terkutuk? terkutuk. Lah ya udah kalau gitu orang Kristen percaya. Ya memang itu terkutuk gara-gara hukum Taurat. Ya udah kalau gitu kalian diajarkan mengutuk. Katanya nggak diajarkan mengutuk. Nggak, mana ada mengajarkan mengutuk. Loh, katanya. Gimana sih? Ya udahlah Pak, ya udahlah udah. Bapak Kalau percaya berpikirnya agama gimana? Bapak Coba. Kamu berpikir Ya yang ini kayak apa coba? ajaran itu Ayo apa kita yang main di diajarkan penyalipan. Ya udah, ajaran itu apa yang diajarkan Tuhan, Kita benar bahas nggak? di penyalipan Yesus. Ya udah, kita bahas. Ajaran itu apa yang diajarkan Tuhan, benar nggak? Ajaran apa? Ajaran kasih. Yesus merubah Yang namanya ajaran kasih. nggak, Bapak tadi ngomongnya ketinggian. Bapak bilang kami tidak diajarkan mengutuk. Saya Enggak, aku bantah. nggak ngomong seperti itu. Bohong. Orang Kristen Ada. tidak Ini saya ada kira- mengajarkan mengutuk. Oh, orang Kristen yang saya Tidak tanya itu diajarkan Tuhannya. untuk mengutuk. Yang mengajarkan siapa? Siapa bilang orang Kristen diajarkan mengutuk? Buktinya Nah, Paulus silakan mengajarkan untuk datanya. mengutuk Yesus. Anda salah berpikir di situ, Loh, salah menang. Pak, orang Kristen tidak diajarkan mengutuk, tapi Anda percaya Yesus terkutuk. Yang mengutuk Ini kontradiksi. siapa? Yang menjadi terkutuk kenapa? Ah, ini Yesus. alasannya. Loh, Ya, Yesus apapun terkutuk. alasannya, Pak, yang saya mengutuk tanya siapa? itu, yang mengutuk Nah, itu ini Tuhan kan- Anda dan Paulus, dan Anda mengimani itu. Gimana? Hukum Taurat Hukum Taurat itu datang dari siapa? dari Yahweh. Ah, berarti hukum Taurat yang menjadi Yesus terkutuk kan? Yahweh itu bukan sesembahan saya. Yahweh sesembahan siapa? Orang Yahudi. Itu Tuhan juga, Ya Tuhan bagi orang Yahudi. tapi bukan Tuhan Bapak. Bukan. Kenapa? Oh, Yahweh bukan Tuhan. Allah pun bukan Tuhan saya. Saya tidak memakai kata Iya, Allah. iya, iya. Berarti Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhan Bapak, jadilah Tuhan Bapak terkutuk gitu. Bukan Tuhan Yahudi, itu Kayafas. Tahu nggak Kayafas? Maksudnya? Kayafas itu ahli-ahli Taurat yang mengatakan, yang menganggap Yesus itu menghujat Tuhannya mereka. Terus? Sehingga Yesus digiring di Pontius Pilatus, disalibkan karena Yesus dianggap menghujat Tuhan bagi mereka, Tuhannya orang Terus? Yahudi. Terus? Akhirnya Yesus disalib. Yesus mengajarkan kasih, merubah kutuk hukum Taurat menjadi hukum kasih. Berarti hukum Taurat itu Matius- kutuk, Pak. Sebentar. Kutuk. Oh, berarti Tuhan yang Ya. memberikan Taurat itu bukan Tuhan Bapak. Dengerin, bukan. Dengerin ya, makanya Dengar teman-temannya, 10 hukum Taurat itu bukan ajaran Tuhan berarti ya? bukan ajaran orang Kristen, itu ajaran orang Yahudi. Oh, berarti boleh membunuh Bapak. Mana ada boleh membunuh? Kan di dalam hukum Taurat dilarang membunuh. Berarti kalau Bapak tidak pakai hukum Taurat, berarti Bapak boleh membunuh. Kamu nggak paham ini gimana sih? Lah, mana ada orang kan Kristen Bapak membunuh? bilang kan 10 hukum. Saya Mana tanya, ada orang Bu. Kristen Saya mengebom, nggak mana bilang- ada orang Kristen jihad. Ada Nggak orang Kristen ada membunuh, ada yang ngebom Nagasaki dan Hiroshima itu orang Kristen atau orang Islam? Itu kan perang antar negara, bukan perang agama. Kata Bapak mana ada orang Kristen mengebom, ada Nagasaki dan Hiroshima. Makanya Yang membuat kan senjata juga orang Kristen. Kamu itu pinter loh, Uni. Itu kan perang negara. Bapak, Pak, kan Bapak bilang mana ada orang Kristen yang mengebom Nagasaki Hiroshima, orang Islam atau orang Kristen? Itu perang negara. Aku nggak Yang tahu saya ini siapa. tanya, yang Sekarang mengebom pelakunya Nagasaki siapa? Hiroshima itu, yang saya tanya, yang ngebom Nagasaki dan Hiroshima itu agamanya Kristen atau Islam? Nggak tahu saya, nggak mempelajari Ya itu, udah. memperhatikan itu. Hitler itu membunuh orang Yahudi 6 juta orang tuh Islam atau Kristen? Hitler kayak kalau nggak salah Nazi itu ya, nggak punya Ya, agama. Nazi itu agamanya Kristen atau Islam? Nazi kayaknya nggak beragama deh. Nazi nggak beragama, teman-teman ya, dengarkan ya, sejarah udah berubah. Dan yang melakukan Ya, itu kolonialisme setahu bawa saya, Golden Gospel maka- Glory itu Kristen atau Islam? Ini bicara Hitler, kenapa lari-lari ke situ? Kan Bapak bilang orang Kristen itu kan orang yang mengaku agama Aduh, Kristen, makanya parah saya ini. tanya. Uni gimana kamu cara diskusinya lari-lari begini? Kamu itu dulu pinter loh. Kan saya menanggapi
Bapak apaan sih dari tadi diulang-ulang Ya mulu dulu kan? kamu Apa yang pintar. menghilang? Aku Bapak tuh lihat bilang, kamu dulu itu pintar, tapi sekarang kok jadi bingung Bapak kayak gini, bilang, Uni. makanya Kenapa? kalau seandainya Bapak klaimnya bombastis depan saya, pasti saya akan kritisi. Bapak yang bilang orang Kristen tidak pernah mengebom, Enggak, bohong. sebentar, Yang sebentar. ngebom Nagasaki Hiroshima itu orang Kristen, itu Itu kebohongan perang publik. negara, bukan perang Iya, agama. tapi pelakunya orang Kristen, Pak. Ya Allah, yang yang Mana aku melakukan tahu? genosida. Ya Bapak Mana saya aku kasih tahu? tahu. Bapak saya kasih tahu. Tapi kan itu urusan Supaya negara, Bapak nggak bukan bohong. agama. Kok urusan agama, urusan negara, urusan agama? Bapak tahu nggak? Itu kan perang Hitler antar itu, negara. Pak, Hitler dan Nazi itu karena baca buku yang ditulis oleh Martin Luther, Pak. Makanya mereka terpengaruhi sama Martin Luther yang membuat buku kebohongan tentang Ya, Yahudi dan terserah, membenci. itu kan pola berpikir kamu. Lo bukan pola berpikir, itu sejarah kok. Iya, sejarah, tapi kan kamu berpikirnya seperti Loh, itu. ya saya berpikir lah, masa saya nggak berpikir? Aneh nih. Lah kamu Yaudah, itu dulu kembali lagi pinter. deh. Tapi Pak, sekarang apaan kok sih? begini. Emang Bapak ngomong gitu tuh apa hebatnya gitu? Kamu pinter, Iya, kamu pinter. kamu pinter loh. Apa ini? Dulu itu kamu pinter Pak, dulu, Bapak tapi tuh ngomong sekarang kok gitu. jadi kacau kayak Bapak tuh gini ngomong, coba. Bapak tuh ngomong, kamu tuh pinter ini kacau itu Yang nggak bisa akan menilai merubah kamu itu orang apapun. lain, bukan diri kamu Ya sendiri. saya nggak nih, loh yang saya kan nggak, Pak. Bapak nggak? bilang saya pinter menurut Bapak itu tidak merubah diksi saya. Bapak Memang sudah kamu mengakui. pinter dulu. Ya ini Bapak ngapain ngomong itu? Kita lagi bahas tentang seberapa penting Bible. Bapak nggak sudah dulu jelaskan kamu Bible pintar? tidak penting. Apa sih Pak? Maksudnya Bapak tuh kayak ada kamu dulu something pinter wrong. nggak? Enggak. Pak, Bapak saya lagi nggak bahas tentang diri saya di Komal ini, Pak. Saya lagi bahas tentang seberapa penting Bible. Iya, kamu pinter dulu. Tapi sekarang kok Pak, jadi begini. saya lagi bahas seberapa penting Bible. Ternyata kan nggak penting Bible buat Bapak. Clear sebenarnya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.